Oke, setelah eh, kita bahas segmentasi, hari ini kita bahas targeting dan positioning ya. Jadi saya mengingatkan sedikit ya bahwa segmentasi, targeting dan positioning adalah sebuah model marketing yang pada intinya menggunakan pendekatan audiens ya. Jadi pendekatannya itu berdasarkan audiensnya, bukan berdasarkan produk gitu ya. Pendekatannya adalah audiens dengan mengklasifikasikan audiens ke dalam beberapa kelompok atau segmen yang akan ditarget. Nah, jadi penekanannya di sini adalah model segmentation, targeting, dan positioning ini adalah pendekatan berdasarkan audiens, bukan berdasarkan produk gitu ya. Mungkin ada model marketing lainnya yang penekanannya terhadap pendekatannya terhadap produk, bukan terhadap audiens. Tapi sejauh ini yang dianggap lebih efektif adalah pendekatan berdasarkan audiens gitu ya. Nah, saya ingatkan lagi kemarin alurnya, workflow-nya seperti ini gitu ya. Dari segmenting, identifikasi pasar, ya mengembangkan segmen profil, kemudian melakukan targeting. Ya, targeting itu adalah aktivitas evaluasi, ya, evaluasi terhadap segmentasi yang sudah dibuat, ya, kemudian menentukan targetnya. Baru kemudian nanti di follow up dengan positioning. Jadi dia merupakan satu alur yang saling berkaitan gitu ya. Jadi proses targeting itu tidak akan bisa terjadi jika sebelumnya tidak ada segmentasi gitu. Jadi kalau tidak ada segmennya ya apa yang akan ditarget gitu ya. Nah, sehingga ini jadi satu proses yang saling berkaitan. Nah, definisinya ya ini kalau kita buat definisi secara kasar ya, pada intinya adalah penentuan pasar ya, targeting, kegiatan evaluasi, dan memilih kelompok segmen pasar yang lebih spesifik yang akan dijadikan sasaran penawaran produk-produk perusahaan. Jadi dalam satu kumpulan misalkan dalam satu pasar ya, kemudian kita kelompok-kelompokkan. Mungkin dalam satu lingkungan itu bisa terdapat banyak segmen gitu ya, terdapat banyak segmen. Kemudian dari segmen tersebut itu akan kita pilah ya, akan kita pilah dan akan kita tentukan segmen mana yang akan menjadi target dari pemasaran produk-produk kita gitu ya. Bisa jadi di dalam memasarkan satu produk itu targetnya bisa bukan hanya satu, bisa dua atau lebih gitu ya. Tapi kemudian nanti akan kita buat skala prioritasnya, produk mana yang akan menjadi target yang segmen mana yang akan lebih besar target yang akan kita berikan gitu ya. Dan segmen mana yang mungkin tidak menjadi prioritas kita. Nah, proses itu ya, proses evaluasi terhadap segmen itulah yang disebut dengan targeting gitu ya. Nah, kalau menurut ahli ini ada Solomon dan Elnora ya dalam buku marketing segmen itu didefinisikan targeting adalah kelompok yang dipilih perusahaan untuk dirubah menjadi pelanggan ya sebagai hasil dari segmentasi dan penargetan. Nah, jadi kelompok ini yang diputuskan oleh perusahaan yang akan dirubah kemudian menjadi pelanggan gitu ya. Nah, makanya sangat penting untuk ketika proses segmentasinya itu sangat penting untuk betul gitu ya, untuk benar proses segmentasinya, karena ketika pilihannya segmentasinya salah, nanti ketika pemilihan target juga akan menjadi salah seperti itu. Oke. Kemudian kita bicara manfaatnya ya. Kalau sudah dikelompokkan, disegmentasikan gitu ya, kemudian kenapa kita harus pilih targetnya? Ya, pertama ya pasti kita ingin meningkatkan penjualan gitu ya. Dengan targeting yang tepat,
ya perusahaan akan menjangkau pelanggan yang lebih potensial dengan tepat sehingga penjualan pun meningkat. Jadi pernah dengar nggak misalkan ini kalimat yang populer gitu ya di kalangan marketer tuh biasanya gini, kalau misalkan kita ada barang yang mahal gitu ya, jadi kalau orang-orang marketer tuh bilang bukan produk kita yang harganya kemahalan, gitu, tetapi mereka memang bukan target market kita, gitu, misalnya seperti itu. Atau bukan produknya harga kemahalan, kalau dalam sudut pandang sebagai pembeli gitu ya, memang kita bukan target market mereka, gitu. Misalkan ada mungkin teman-teman pernah mendengar gitu ya, mungkin ada yang beli tas atau baju gitu ya sampai puluhan juta misalkan gitu ya. Kalau menurut kita kebanyakan orang umum itu terlalu mahal gitu ya, wah mahalan gitu ya, nggak make sense harganya. Tetapi bagi target market yang memang disasar oleh mereka ya itu make sense gitu ya, harganya itu wajar gitu kan. Nah harga itu menjadi mahal ya ketika tidak bertemu dengan target market yang sesuai gitu. Jadi bukan harganya yang mahal, tetapi target marketnya sesuai. Gitu. Jadi orang marketer bilang semua produk itu pasti ada pembelinya gitu ya. Cuma kemudian target pembelinya yang seperti apa itu yang harus didefinisikan di dalam proses segmentasi, targeting dan positioning. Nah, itu pada intinya manfaatnya ujungnya adalah untuk meningkatkan penjualan. Kemudian yang kedua, untuk menyusun anggaran yang dibutuhkan dengan lebih baik. Gitu ya. Jadi marketing, proses pemasaran itu pasti butuh dana gitu, pasti butuh biaya. Nah, kadangkala biaya marketing ini itu akan membengkak gitu ya ketika segmentasi dan targetingnya itu tidak tepat gitu ya. Jadi biaya promosi, termasuk biaya biaya-biaya overhead ya yang dikeluarkan untuk melakukan promosi itu akan hilang dengan sia-sia ketika segmen targetnya tidak tepat gitu ya. Maka ketika segmen targetnya tepat gitu ya, pendekatannya berdasarkan pendekatan audiens ya, maka anggarannya akan disusun secara lebih efektif. Ya, semakin mengkerucut audiensnya, maka anggaran akan semakin efektif. Nah, di sini saya memilih menggunakan kata efektif gitu ya, bukan kata efisien gitu. Karena kalau kita dalam konteks marketing ya, dalam konteksnya campaign atau promosi itu bukan efisiensi yang kita cari, tetapi efektivitas gitu ya. Efisiensi itu kan maknanya penghematan gitu ya. Nah, kalau kita mau mendapatkan hasil yang besar ya kita nggak bisa hemat gitu ya. Tapi bagaimana anggaran yang ada itu bisa memberikan hasil yang efektif buat kita gitu ya. Ya mindsetnya adalah efektif ya, keefektifan bukan penghematan gitu ya. Kalau mindsetnya penghematan marketingnya nggak jalan gitu ya, proses marketingnya nggak jalan gitu ya. Kalau konsepnya penghematan maka bahasanya adalah ketika kita bisa menyusun target yang tepat, pendekatan audiensnya benar gitu ya, maka anggarannya akan semakin efektif gitu. Kemudian yang berikutnya adalah mengantisipasi kompetitor ya. Ya pekan lalu sudah saya gambarkan gitu ya, kalau misalkan kita melakukan segmentasi ya kita akan otomatis tuh menemukan bahwa ada kelompok-kelompok yang memang menjadi target dari kompetitor kita gitu ya. Ya, ketika kita sudah bisa menemukan kelompok-kelompok tersebut, maka itu akan menjadi bahan bagi kita mengevaluasi apakah kita akan menarget kelompok yang sama gitu ya. Lalu kemudian kalau kita putuskan akan menarget kelompok yang sama, inisiatif apa yang akan kita lakukan gitu ya. Strategi apa yang akan kita lakukan gitu. Atau mungkin bahkan ketika kita lihat dari segmentasi tersebut, kita lihat bahwa kelompok ini sudah disasar oleh kompetitor. Nah, kita nggak perlu lagi untuk menyasar kelompok tersebut gitu. Kalau kita lihat analisa peluangnya kecil gitu ya, karena sudah didominasi oleh kompetitor. Nah,
bisa jadi strateginya adalah udah kita tinggalkan kelompok tersebut, segmentasi tersebut kita tinggalkan, kita cari segmen yang lain yang belum disentuh oleh kompetitor kita. Bisa jadi strateginya seperti itu. Gitu. Jadi dalam melakukan targeting ya kita secara tidak langsung juga akan mengantisipasi kompetitor bisnis kita gitu ya. Kita kenali kompetitor bisnis kita, kemudian langkah-langkah antisipasinya apa gitu kan. Apakah kita bisa berikan insentif berupa promo, apakah kemudian bisa kita berikan insentif berupa cashback misalkan sebagainya gitu. Tapi ketika peluangnya sedikit kecil ya bisa jadi kita langkah antisipasinya adalah ya kita tinggalkan sekalian gitu. Kita nggak perlu berdarah-darah untuk bertarung dengan kompetitor di target segmen tertentu gitu ya. Ketika memang target segmen tersebut sudah dikuasai penuh oleh kompetitor gitu kan. Nah, mungkin contohnya ya contohnya apa? Satu produk yang memang sudah sangat dominan di dalam satu target market gitu ya, sehingga tidak ada lagi yang bisa masuk gitu di dalam target market tersebut gitu ya, karena saking sudah dikuasainya oleh kompetitor gitu ya. Dan cirinya biasanya adalah ketika satu target segmen itu sudah dikuasai oleh kompetitor adalah produk branding dan corporate brandingnya sudah melekat gitu ya, sudah menjadi top of mind di segmen market tersebut gitu ya. Misalkan gini, misalkan ya teman-teman mungkin sampai sekarang gitu ya masih ada yang menyebut pasta gigi dengan odol gitu ya. Nah odol itu pada masanya itu pernah berjaya menjadi top of mind gitu ya, menjadi top of mind ketika tidak ada pemain lain tidak ada kompetitor lain di bisnis pasta gigi gitu ya. Nah sehingga dia produk brandingnya itu melekat ya menjadi top of mind di pelanggan seperti itu. Nah kalau sudah seperti itu target segmennya biasanya pesaing itu akan menghindari untuk bertarung gitu ya, untuk masuk dalam target segmen yang sama karena kekuatannya tidak sebanding gitu ya. Mungkin sampai nanti ada satu kondisi ketika brand tersebut sudah mulai turun performanya, baru mulai ada brand lain yang masuk ke dalamnya gitu ya. Ya kalau sekarang kan sudah mulai dominasinya sudah tidak ada, bahkan sudah hilang sama sekali gitu ya, odol itu sudah nggak ada gitu ya. Sekarang banyak kayak Pepsodent gitu ya dan lain-lain gitu ya, sudah mulai semakin banyak variannya. Kalau dulu mungkin 10 tahun lalu ketika saya masih kecil atau masih remaja itu ya yang namanya pasta gigi itu paling Pepsodent, Ciptaden, Formula gitu ya, biasanya itu aja. Tapi kalau sekarang semakin banyak gitu ya target marketnya. Bisa jadi target marketnya yang semakin meluas gitu ya, ada extend. Lalu kita bahas ya bahwa salah satunya adalah harus bisa berkembang gitu ya target market ya. Dulu cuma ada pasta gigi tok gitu ya, pasta gigi doang untuk segala macam segmen gitu ya. Kalau sekarang macam-macam segmennya berkembang. Ada pasta gigi untuk gigi sensitif, ada pasta gigi untuk gigi berlubang, ada pasta gigi yang bisa untuk mouthwash ya, ada pasta gigi untuk anak-anak gitu dan sebagainya. Nah, itu dimaksud dengan target segmen itu berkembang gitu ya, sehingga pemainnya juga akan semakin banyak, kompetitornya akan semakin banyak. Itu contohnya. Kemudian ya ketika targetingnya tepat ya, maka dengan mudah juga nanti perusahaan itu untuk melakukan perencanaan konten ya, konten promosinya apa yang akan dilakukan apa, misalkan apakah promo, diskon, cashback, apakah voucher, apakah apalagi dan sebagainya, flash sale dan sebagainya, itu akan direncanakan dengan mudah gitu ya ketika sudah tahu targetnya. Misalkan gini, target marketnya adalah ibu-ibu muda misalkan. Nah, ibu-ibu muda itu biasanya paling suka dikasih
free ongkir. Nah, misalkan gitu. Nah, sehingga nanti konten promosinya akan fokus ke sana gitu. Fokus ke sana dikasih free ongkir. Nah, misalkan seperti itu. Kalau berdasarkan beberapa riset itu ya salah satu promosi yang paling disukai gitu ya di kalangan ibu-ibu muda itu tadi free ongkir. Gitu. Makanya Shopee itu walaupun harganya cenderung lebih mahal gitu ya, tetapi diskon free ongkir itu menjadi trademark-nya Shopee tuh. Jadi brandingnya Shopee bahwa kalau belanja di Shopee itu selalu ada gratis ongkir gitu ya. Padahal walaupun selain gratis ongkir nanti ada biaya penanganan, ada biaya admin ya. Tapi tetap karena ada promosinya selalu fokusnya di gratis ongkir gitu ya, maka konten promosinya ya sesuai dengan targetnya itu sudah dapat gitu ya. Konten promosinya adalah gratis ongkir. Nah, kemudian yang kelima adalah membangun komunikasi dengan pelanggan ya. Nah, karena targetingnya sudah tepat, kalau targetingnya sudah tepat itu ya komunikasi dengan pelanggannya juga akan lebih mudah gitu ya. Ibaratnya bahasanya itu sudah diterima oleh pelanggan, sudah sama-sama memahami gitu ya. Sudah sama-sama mengerti bahasa komunikasi marketingnya udah klop gitu ya, udah nyambung gitu. Kalau misalkan belum nyambung ya target marketnya ya bahasa komunikasinya juga nggak akan nyambung. Ya misalkan teman-teman ambil contoh gini lah. Teman-teman jualan satu produk gitu ya. Nah, sering ya misalkan di produk itu tertulis misalkan di produk itu tertulis 50K misalkan gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman tahu nggak artinya 50K itu artinya apa? 50.000, Pak. 50.000 gitu ya. Tapi kalau teman-teman kasih lihat, misalkan ada produk yang tulisannya 50K, itu ke orang tua teman-teman ngerti nggak? 50K itu artinya 50.000. Kemungkinan nggak ngerti gitu ya, karena saya sering mengalami gitu ya, ketika jual produk, tulisnya pakai huruf K gitu ya, belakangnya 250K misalnya gitu ya. Ada yang nanya ini K itu apa gitu kan. Nah, itu kan karena ada gap usia gitu ya, ada gap usia. Ketika target marketing itu tidak tepat gitu ya, yang disasar sebetulnya anak-anak muda yang mengerti bahasa-bahasa seperti itu gitu ya, tapi kemudian nyampe ke orang tua ya, sehingga mereka nggak mengerti bahasa komunikasi marketing tersebut gitu ya, sehingga dia harus validasi, harus ngecek, harus nanya ini maksudnya apa misalkan gitu ya, atau istilah-istilah lainnya misalkan gini, di dalam kebetulan saya juga apa namanya support untuk marketing fashion ya, biasanya ada istilah seperti free ong gitu misalkan, istilah pre-order, istilah apa lagi, apa kalau di bisnis fashion tuh keep gitu ya. Nah, istilah-istilah itu nggak akan nyambung ketika target marketnya nggak tepat gitu ya. Ini maksudnya pre-order itu apa gitu. Nah, kalau orang-orang yang udah usianya tepat gitu, target marketnya tepat, dia akan ngerti oh pre-order itu adalah kita bayar dulu, pesan dulu, nanti produknya akan dibuat belakangan gitu ya. Kayak gitu. Oh ini ready stock gitu ya. Mereka nggak akan nanya lagi tuh. Kalau misalkan kita jual barang pre-order, kok belum dikirim-kirim lah, kan memang pre-order gitu ya, ada waktu produksinya, nanti seberapa bulan sampai dikirim gitu. Nah, itu masuk dengan komunikasi dengan pelanggan itu akan efektif ketika targetnya itu tepat gitu, target marketnya sesuai gitu ya. Jadi kalau kita punya produk ingin menyasar pelanggan ya kita harus sesuaikan bahasanya juga gitu ya. Kalau memang yang kita target adalah middle class misalkan atau middle to low ya, kelas menengah ke bawah misalkan, ya kita bahasa marketing kita nggak usah bahasa marketing yang tinggi-tinggi gitu ya, nggak usah pakai bahasa Inggrisan gitu ya, langsung aja promo sekian, diskon sekian, nah itu jelas clear gitu ya, nggak harus pakai istilah cashback apa sih gitu ya. Kita menjualan misalkan target misalkan ibu-ibu rumah tangga yang sehari-hari di rumah gitu ya, yang perekonomiannya menengah ke bawah,
Kemudian kita pakai istilah cashback sekian persen gitu ya. Nah, ketika kita nulis cashback sekian persen itu teman-teman kita itu menyusahkan orang gitu ya. Karena mereka harus mikir cashback 20% itu berapa sih gitu. Nah, mereka akan mikir gitu ya, dan bahasa cashback pun belum tentu dipahami oleh mereka misalkan gitu ya. Tapi kalau kita menyasarnya yang anak kuliahan misalkan gitu ya, kemudian yang ekonominya udah middle to high misalkan gitu ya, kita terus cashback 30% misalkan. Mereka udah paham gitu maksudnya cashback itu apa, kemudian 30% itu nanti berapa gitu ya. Mereka nggak akan merasa disusahin gitu. Tapi kalau kita target orang tua yang kemudian middle to low gitu ya, kita pakai istilah-istilah marketing yang terlalu jelimet gitu ya, itu nggak akan masuk di mereka gitu ya. Pre-order misalkan, apa sih pre-order gitu, ataupun cashback itu apa sih dan sebagainya itu ya. Jadi bahasa komunikasi dalam marketing itu juga penting gitu ya. Nanti ada materinya sendiri-sendiri ya. Mudah-mudahan sempat saya bawakan terkait dengan bahasa marketing gitu ya, beberapa etika komunikasi di dalam marketing gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa sempat saya bawakan di perkuliahan kita. Kemudian ya membuka peluang investasi. Kalau sudah targetnya sudah jelas gitu ya, apalagi bisa sampai melakukan positioning dengan tepat ya, investor itu akan berdatangan gitu ya. Akan ada peluang investasi bagi perusahaan kita. Itu manfaatnya. Ya, kemudian cara menentukan target ya ini ya. Jadi kita sudah punya data dari hasil segmentasi ya. Kita sudah punya data dari hasil segmentasi. Nah, sekarang tugas kita berikutnya adalah menganalisa ya, menganalisa data segmentasi yang sudah kita miliki tadi. Ya, data segmentasi itu kan masih gelondongan tuh. Masih besar gitu ya. Nah, kita harus analisa datanya. Ya, menganalisa data segmentasi yang kita peroleh sebelumnya. Ya, kan segmentasi itu bisa dilakukan dengan survei, pengamatan, wawancara, dan sebagainya gitu ya. Nah, data-data itu kemudian akan kita analisa kelompok mana yang akan kita target. Ya, kita juga kemudian harus mengamati persaingan pasar, kita mengamati kondisi pasar, mengamati kondisi lingkungan ya, ekonomi yang sekarang sedang terjadi seperti apa. Nah, ini juga harus menjadi bahan pertimbangan ketika kita menentukan target segmen. Ya, misalkan sekarang kita berada di ambang resesi, ya. Setelah pandemi, kemudian kita menuju resesi 2023 ya, bahasa yang terus diulang-ulang gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti ini kita harus lihat kondisi lingkungan pasar kita gitu ya, sehingga nanti kita bisa menentukan target yang tepat. Ya, kalau kita lagi krisis menuju resesi, jangan kemudian kita jualan sesuatu yang enggak primer gitu ya, enggak menjadi hajat hidup orang banyak. Kemudian kita menarget segmen yang kecil gitu ya. Kalau kita menjual memasarkan sesuatu yang targetnya sempit ya, kemudian harganya mahal, tidak menjadi hajat hidup orang banyak, itu tidak penting, ya tentu akan hasilnya juga akan tidak optimal ketika kita melihat realita bahwa sekarang kita masih di masa pandemi, kemudian sebentar lagi resesi gitu ya, pasti akan terjadi penurunan daya beli dan seterusnya gitu ya. Nah, itu juga harus menjadi pertimbangan gitu ya. Kapan dan di mana kita memasarkan itu, ya lingkungan environment-nya itu juga harus difikirkan gitu ya. Jadi dari data tadi yang kita punya itu harus di-compare, harus dibandingkan dengan kondisi lingkungan kita gitu ya. Realistis atau enggak nih kalau misalkan kita lagi krisis, tapi kita malah jualan produk yang mahal, udah mahal segmennya terbatas lagi gitu ya. Nah, itu harus menjadi pertimbangan. Kemudian ya, berkomunikasi dengan pelanggan. Maksudnya ketika kita menentukan target itu ya kita harus komunikasi dengan pelanggan. Harus tanya dengan mereka, entah itu dengan survei dan sebagainya. Ini di tahap segmentasi juga udah kita lakukan gitu ya. Tapi ketika kita melakukan targeting, ya kita mungkin perlu untuk melakukan validasi ulang gitu ya. Ini data segmentasinya benar atau enggak nih? Kita tanyakan lagi.
ke pelanggan. Betul nggak? Misalkan perusahaan Bapak ini dalam konteks marketing industri, perusahaan Bapak butuh barang ini, misalkan gitu ya. Betul nggak perusahaan Bapak itu bergeraknya di bidang ini, butuh barang ini, permintaannya sekian banyak setiap bulan, misalkan gitu. Itu perlu juga kita lakukan validasi kalau memang dirasa diperlukan atau data dari segmentasi itu belum cukup gitu ya. Nah itu nggak masalah kita melakukan komunikasi dengan pelanggan. Nah kemudian berikutnya ya kita juga bisa menggunakan tools-tools analytics ya. Jadi tools analytics itu banyak. Sekarang kan udah zamannya teknologi gitu ya. Kita bisa pakai Google Trend ya, bisa pakai Google Trend. Di Google Trend itu bisa kita lihat trennya sekarang apa sih yang lagi banyak dicari orang misalkan gitu. Kita pakai Google Planner ya, keyword planner dan banyak lagi ya tools-tools dari pihak tiga lainnya gitu ya bisa kita pakai gitu ya. Dan ada juga tools-tools yang memang khusus untuk bisnis gitu ya. Tools yang kita bisa gunakan itu berapa banyak sih pencarian misalkan kalau kita mau jual satu barang misalkan berapa banyak sih pencarian terhadap barang tersebut gitu ya di satu wilayah di satu kota lalu kemudian kita ciptakan buyer persona. Nah buyer persona ini terkait dengan analitik juga maksudnya kita harus profiling ya kita profiling pembeli kita pelanggan kita mau jual satu produk misalkan kita harus tahu berapa banyak sih pencarian produk tersebut ya di internet misalkan gitu ya permintaannya berapa tinggi gitu ya demand-nya akan kelihatan dari situ tuh demand-nya akan kelihatan permintaannya akan kelihatan dari jumlah pencarian kemudian pencarian ini kita detilkan lagi siapa yang mencari kota apa kemudian usianya berapa jenis kelaminnya apa kemudian interest-nya apa, ya itulah yang disebut dengan buyer persona. Ya. Buyer persona itu artinya kita memprofiling personalize ya dari pelanggan kita, gitu ya. Nah dari situ kemudian targetnya jelas gitu ya. Targetnya akan lebih spesifik lagi. Berikutnya adalah baru melakukan brand positioning. Ya brand positioning ini nanti masuk di dalam materi berikutnya ya tentang positioning. Ya branding itu ya bagian dari positioning sebetulnya. Kemudian menjelaskan keunggulan produk. Value proposisinya apa ya dari nilai produk kita yang bisa yang sesuai masuk dengan targetnya. Ya, kemudian yang terakhir yang paling penting juga adalah terus memperbaharui riset pasar ya. Kalau kan saya sudah bikin tuh diagramnya ya. Kita bikin diagramnya bahwa riset pasar itu harus terus terjadi, harus terus dilakukan ketika proses marketing itu berjalan, gitu ya. Ketika proses model segmentasi, targeting, positioning, action itu kemudian berjalan, riset itu juga harus terus berjalan. Ya, kenapa? Karena bisa jadi ada perubahan tren, ada perubahan perilaku konsumen, ada perubahan eksternal, gitu ya. Sehingga hal itu harus kita riset, kita rekam terus, kemudian akan menjadi masukan evaluasi perbaikan untuk proses marketing kita gitu ya. Bisa jadi di tengah jalan strateginya harus dirubah, misalkan seperti itu. Atau apa yang bisa ditingkatkan. Nah, ketika kita menentukan target ya, ini saya tekankan lagi bahwa ya riset pasar itu harus terus dilakukan, harus terus diperbarui gitu ya. Jangan sampai karena sangat dinamis sekali ya pasar itu sangat dinamis sekali. Apa yang disukai oleh pasar hari ini itu belum tentu disukai oleh pasar minggu depan gitu ya atau bulan depan atau tahun depan apalagi gitu ya udah kelamaan gitu ya. Nah, riset itu harus terus berjalan diperbaharui seiring dengan proses marketing itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Saya minum dulu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan.
Tidak ada, Pak. Sementara untuk saat ini tidak ada, Pak. Oke. Oke, strategi targeting market ya. Nah, ketika kita sudah tahu cara menentukan marketnya, lalu strateginya apa saja yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan targeting. Nah, ada 4 strategi yang bisa kita lakukan ya secara umum. Pertama adalah mass marketing ya. Mass marketing ini adalah marketing secara massal ya, marketing secara masif gitu ya. Fokusnya adalah pada penargetan halayak luas gitu ya, seluas mungkin kita melakukan targeting gitu ya. Nah, biasanya ini dilakukan ketika kita baru pertama kali mengenalkan produk ya. Ketika kita baru mengenalkan produk, itu kita lakukan yang namanya mass marketing ya. Kita lakukan mass marketing untuk meningkatkan exposure terhadap produk baru kita gitu. Jadi orang kita bikin aware dulu, kita bikin ngeh dulu gitu ya, sadar dulu bahwa ada produk baru yang memasuki pasar gitu ya. Ya, di mana-mana ada produk kita. Gitu. Itu akan dilakukan secara masif dan massal tuh biasanya gitu ya. Nah, targetnya exposure dulu gitu ya. Semua orang tahu dulu ya. Walaupun mungkin dari segi konversi penjualan ketika kita lakukan mass marketing ini tidak terjadi atau sedikit gitu ya, terjadi marketingnya sedikit, yang laku sedikit, tetapi exposure-nya dapat gitu ya. Nanti akan kita validasi misalkan dengan survei. Setelah kita lakukan marketing masif, kita akan validasi dengan survei misalkan dengan pertanyaan apakah Bapak atau Ibu pernah mendengar produk ini misalkan gitu ya. Nah, itu ketika dia sudah berhasil mendapatkan survei bahwa banyak orang yang sudah mengenal, nah banyak orang yang sudah tahu, sudah mendengar gitu ya. Nah, itu berarti sudah berjalan tuh, sudah berhasil mass marketingnya. Jadi dia mengabaikan dulu semua demografis, niche, semuanya diabaikan dulu gitu ya. Nah, ini tujuannya hanya untuk penetrasi aja, tujuannya hanya untuk mendapatkan exposure dari pasar gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah differentiated ya. Nah, artinya ini mulai dilakukan targeting yang spesifik gitu ya. Nah, perusahaan membuat kampanye pemasaran yang menarik bagi 2 atau lebih segmen target audiens atau pelanggan gitu ya. Jadi pelaku bisnis akan mengkomunikasikan tawaran dan pesan promosinya melalui berbagai saluran pemasaran ya, dengan lebih tepat sasaran untuk mendorong konversi pelanggan. Jadi targetnya sudah mulai konversi ya. Konversi itu dalam istilah marketing artinya penjualan gitu ya, mulai laku gitu ya. Nah, jadi mulai dilakukan diferensiasi ya, diferensiasi walaupun mungkin diferensiasinya ini masih sedikit gitu ya, mungkin hanya dibedakan berdasarkan usia misalkan. Oh, kalau misalkan untuk atau berdasarkan jenis kelamin misalkan ya. Apa ya? Nah, tapi masih terbatas gitu ya, masih terbatas. Mungkin hanya 2 atau 3 diferensiasi misalkan gitu ya, berdasarkan usianya ataukah berdasarkan jenis kelaminnya gitu ya. Misalkan saya punya produk gitu ya. Nah, produk ini akan dikemas promosinya atau marketingnya gitu ya dengan 2 segmen ya. Ada yang untuk laki-laki, ada yang untuk perempuan. Nah, itu yang namanya diferensiasi. Nah, mulai dilakukan diferensiasi marketing gitu ya. Mungkin yang nanti yang untuk perempuan di kemasannya warnanya warna-warna soft pastel perempuan gitu ya. Kalau laki-laki nanti ada kemasan yang laki-laki gitu ya. Teman-teman pernah lihat kan ya, satu produk tapi ada 2 varian gitu ya, varian untuk laki-laki sama varian untuk perempuan misalkan gitu ya.
Itu namanya diferensiasi marketing. Dan biasanya jumlahnya nggak banyak diferensiasinya. Biasanya hanya berdasarkan jenis kelamin atau berdasarkan usia gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, mulai dibagi menjadi 2 atau lebih segmen target gitu ya. Itu adalah diferensiasi marketing. Gitu ya. Baru nanti dari situ ya perusahaan akan mengevaluasi apakah dari 2 bentuk perbedaan tadi, misalkan antara laki-laki sama perempuan, produk mana sih yang lebih diminati gitu ya. Nah, nanti perusahaan akan melakukan adjustment tuh terhadap produk ataupun marketing yang lebih menguntungkan gitu ya. Oh, ternyata yang lebih laku produk untuk perempuan. Oke, berarti yang perempuan ditingkatin produksinya, marketingnya ditingkatin gitu ya. Yang laki-laki nanti tetap ada tapi hanya sebagai additional aja misalkan gitu ya. Atau bahkan mungkin nanti yang laki-laki produknya ditiadakan gitu ya, fokusnya hanya di produk yang perempuan aja marketingnya gitu. Itu namanya diferensiasi. Jadi perusahaan akan mengenali target ya dengan cara melakukan diferensiasi marketing gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah niche marketing ya, atau ceruk ya. Niche ini artinya ceruk. Ceruk pemasaran adalah strategi pemasaran dengan target pasar dan konsumen yang spesifik. Nah, kalau diferensiasi itu masih lebih general gitu ya, walaupun sudah dibagi, tapi ini sifatnya masih general ya, hanya berdasarkan kelamin, usia misalkan gitu ya. Nah, kalau niche itu sudah mulai lebih spesifik lagi. Misalkan kalau berdasarkan usia, usianya berapa ya, kemudian dibagi menjadi beberapa tuh, misalkan usia sampai dengan 15 tahun misalkan, sampai dengan 22 tahun, sampai dengan 45 tahun, di atas 45 tahun dan seterusnya gitu ya. Itu akan mulai spesifik ya. Perusahaan mempromosikan produk dan layanan mereka kepada audiens yang lebih kecil gitu ya, spesifik dan terdefinisi dengan baik. Ya, jadi mulai semakin mengkerucut, mulai semakin mengkerucut targetnya gitu ya. Misalkan perempuannya usia berapa? Oh, usia 20 sampai 30 tahun. Misalkan kita mau jual produk skincare misalnya gitu ya. Oh, perempuan usia sampai dengan 40 tahun misalkan. Lalu kemudian ditarget penghasilannya berapa misalkan. Gitu ya. Kemudian dicari yang pendidikannya apa gitu ya. Nah, itu semakin mengkerucut tuh niche-nya. Nah, sehingga kemudian akan didapat target yang semakin spesifik gitu ya. Ya, ingat kaidah tadi adalah semakin mengkerucut audiensnya, maka penjualan juga akan semakin baik gitu ya. Marketingnya juga akan semakin baik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah micro marketing ya. Micro marketing atau customized marketing adalah pendekatan pemasaran yang ditujukan untuk target audiens yang lebih spesifik lagi dari niche marketing gitu ya. Dari niche marketing dia lebih spesifik lagi ya, pemasaran yang dilakukan sangat custom dan personalized ya, sesuai dengan profil audiens. Nah, misalkan di targetnya tadi ya, selain sampai usia, jenis kelamin, penghasilan, pendapatan, sampai misalkan sampai hobi ya, sampai kebiasaan gitu ya, sampai aktivitinya itu juga bisa masuk ke dalam micro marketing. Nah, ini biasanya diterapkan di dalam digital marketing nih, di dalam internet marketing gitu ya. Ya, teman-teman silakan coba gitu ya. Teman-teman teman-teman buka marketplace misalnya. Teman-teman buka marketplace Tokopedia atau Shopee. Lalu teman-teman cari suatu barang. Ya, misalkan cari topi ya di Shopee misalkan, kemudian cari topi gitu ya. Cari topi. Sampai kemudian teman-teman buka ya, cari-cari lagi, buka add to cart misalkan gitu ya. Kemudian close marketplace-nya, teman-teman buka Facebook atau buka Instagram. Dalam hitungan detik itu pasti akan muncul iklan topi. Gitu. Nah, itu yang disebut dengan micro marketing ya. Itu istilahnya strateginya micro marketing. Jadi sampai dengan habit, kebiasaan kita, activity kita itu terekam secara customized, secara personalized, dan itu akan ditarget gitu ya. Kita yang barusan nyari topi, nanti beberapa detik kemudian kita buka platform lain, itu akan muncul tuh iklan topi gitu. Caranya bagaimana?
caranya adalah dengan menggunakan pixel gitu ya. Kalau di Facebook pakai pixel. Jadi di web browse di setiap website ya itu ada namanya cookies ya, cookies kue kering gitu. Cookies itu tertanam di setiap website. Jadi ketika kita di website e-commerce ya, di website e-commerce itu tertanam tuh cookies. Kalau di luar negeri, di Amerika itu biasanya akan website luar negeri itu akan muncul pop-up tuh, muncul pop-up bahwa apakah kita mengizinkan untuk website itu merekam cookies kita, activity kita di website tersebut. Tapi kalau di Indonesia rata-rata itu nggak pakai perizinan seperti itu pun gitu ya, karena kita memang nggak punya undang-undang belum punya undang-undang perlindungan data konsumen gitu ya. Cookies kita, aktivitas kita itu udah terekam gitu ya. Jadi cookies kita udah terekam, kemudian nanti ketika kita buka platform lain ya, cookies kita itu akan dimanfaatkan oleh pengiklan untuk menampilkan produknya yang sesuai dengan cookies yang tadi sudah tertanam gitu. Kalau kita baru nyari topi, akan dimunculkan tuh iklan topi gitu. Kalau kita nyari baju akan muncul iklan baju. Nah, itu namanya micro marketing gitu ya. Kalau teman-teman pikir mungkin wah ajaib banget nih ya. Saya baru baru buka, baru nyari topi aja langsung muncul iklan topi gitu ya. Nah, itu sebenarnya karena cookies-nya itu udah tertanam. Nah, kalau nggak mau dalam tanda kutip dimata-matai seperti itu, ya kalau browsing itu pakai incognito gitu ya, pakai private browser. Itu nggak kerekam cookies-nya. Bahkan kalau teman-teman pengguna WhatsApp, ya teman-teman menggunakan WhatsApp, di WhatsApp itu ada kebijakan untuk men-sharing data ya, men-sharing datanya terhadap sesama platformnya Meta gitu ya. Nah, kalau kita ngobrol aja di WhatsApp misalkan, kita ngobrol sesuatu nih di WhatsApp, ngobrolin barang sesuatu di WhatsApp. Kemudian kita buka Facebook atau buka Instagram, itu akan muncul tuh apa yang kita omongin tadi ya, barang tadi akan muncul di iklan gitu ya. Nah, itu karena ada kebijakan sharing. Ya, teman-teman bisa lihat di pengaturan di WhatsApp tuh ada. Kita bersedia untuk men-sharing apa yang kita bicarakan gitu ya. Nah, platform akan memberikan iklan yang relevan dengan apa yang kita bicarakan. Nah, itu saking apanya ya, saking terbukanya kita hari ini gitu ya, semua hal yang kita bicarakan itu dipantau gitu ya, dimata-matai gitu ya, dijadikan target market untuk jualan seperti itu. Itu namanya micro marketing ya, sampai sangat customize, sampai sangat personalize gitu ya. Kalau dulu sebelum eranya internet marketing itu ada yang namanya direct mail ya. Direct mail itu kurang lebih sama seperti ini gitu ya, dilakukan marketing targeting yang sangat customized dan personalized ya, tapi caranya waktu itu adalah dikirim lewat surat gitu ya. Sampai sekarang perusahaan-perusahaan besar itu di luar negeri itu masih ada yang pakai direct mail gitu ya. Misalkan perusahaan kemudian travel misalkan, wah dia tahu kita suka traveling gitu ya, kita suka jalan-jalan, itu setiap bulan dia akan kirimin tuh brosur penawaran dan sebagainya terkait dengan travel gitu ya, dengan jalan-jalan gitu. Biasanya perusahaan-perusahaan kartu kredit gitu ya. Nah, dia akan ngasih promosinya seperti itu lewat lewat surat gitu ya, namanya istilahnya direct mail. Tapi kalau sekarang sudah jarang gitu ya melakukan direct mail, semuanya sekarang paling email marketing ataupun lewat sosial media marketing tadi caranya. Itu namanya micro marketing. Jadi mentarget market semakin spesifik ya, semakin customized dan semakin personalized gitu ya. Bahkan sampai menyebut nama gitu ya. Pernah nggak teman-teman kan misalkan buka Facebook gitu ya, tiba-tiba ada iklan gitu ya. Bagi kamu pengguna HP apa gitu ya, dapatkan apa gitu ya. Nah, artinya sampai device atau gadget yang kita gunakan, mereknya, tipenya, itu juga terrecord gitu ya. Sangat personalized gitu ya. Nah, itu tadi strategi target market dari yang mass marketing, diferensiasi, dan
niche dan micro marketing. Nah, ini secara bertahap nih akan dilakukan gitu ya. Dilakukan targeting sampai yang paling baik mana? Yang paling baik adalah marketing yang semakin spesifik ya. Target marketing yang semakin spesifik itu akan semakin meningkatkan rasio untuk konversinya gitu ya. Peluang konversi terjadi pembelian penjualan itu sangat besar ketika target marketnya itu semakin spesifik. Nah, makin customized ya, makin spesifik. Dan orang ya pelanggan itu juga akan lebih suka ketika dia diperlakukan secara personalized, disapa secara personalized, disebut namanya ya misalkan, itu akan lebih suka tuh gitu ya. Makanya micro marketing ini yang sekarang banyak sekali dilakukan gitu ya. Oke, sampai sini. Tenggorokan saya lagi agak sakit ya, jadi harus sering-sering minum, kering soalnya. Nah, setelah targeting, ya berikutnya adalah positioning. Ya. Nah, positioning, kalau kita definisikan secara umum gitu ya, positioning adalah kegiatan menentukan bagaimana suatu produk dapat dibedakan dari para pesaingnya di dalam pasar. Ya. Atau ya positioning ini ya bagian daripada branding gitu ya. Nah, menurut Solomon dan Elnora ini dalam buku yang sama ya, mengembangkan strategi pemasaran yang bertujuan untuk mengaruhi bagaimana segmen pasar tertentu mempersepsikan suatu barang atau jasa dibandingkan dengan saingnya. Ya, positioning ini adalah bagaimana produk ya atau perusahaan kita itu mendapatkan tempat di mata customer. Ya, atau lebih jauh lagi di hati customer gitu ya. Bagaimana produk atau perusahaan kita ini mendapatkan tempat di hati customer gitu ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan positioning. Ya, bagaimana customer akan mempersepsikan produk atau perusahaan kita. Ya. Nah, yang namanya persepsi itu sifatnya sangat subjektif gitu ya. Persepsi itu sangat subjektif. Maka kembali ke dua proses sebelumnya, segmentasi dan targetingnya itu harus benar gitu ya. Segmentasi dan targetingnya harus benar agar kita mendapatkan persepsi yang tepat gitu ya. Kalau segmentasi dan targetingnya nggak benar ya maka persepsi pelanggan terhadap produk kita juga jadi nggak tepat gitu ya. Misalkan tadi gitu ya, kita jualan sesuatu dengan bahasa yang tidak tepat ke segmen usia yang nggak pas gitu ya targetnya. Maka yang jadi persepsi di mata mereka adalah ini aneh banget sih gitu, ini apa sih artinya gitu. Nah itu persepsi awalnya sudah buruk maka ya jangankan laku gitu ya, produk kita mungkin akan jadi di demarketing oleh mereka gitu ya. Atau tadi misalkan produk yang mahal misalkan, kita targetnya ke orang yang daya belinya rendah gitu ya, sehingga kemudian dia akan mendapat persepsi bahwa membentuk persepsi di kepalanya atau di pikirannya bahwa wow jangan beli produk ini tuh harganya mahal misalkan gitu ya. Padahal produk kita itu nggak mahal gitu kalau kita lihat dari nilai terkandung di dalamnya, misalkan bahannya yang premium dan sebagainya itu sebenarnya nggak mahal. Tapi karena targetnya salah, ya karena targetnya salah maka kemudian menjadi persepsinya bahwa barang kita mahal gitu ya, produk yang kita tawarkan mahal. Kemudian sudah akan terjadi mental blocking tuh ya, akan terjadi mental blocking, jangan beli produk ini gitu, produk ini ternyata mahal. Nah itu adalah persepsi buruk yang tercipta terhadap produk kita ketika targeting dan segmentingnya di awal itu salah gitu ya. Maka segmentasi dan targeting ini harus betul supaya persepsi yang terbentuk itu juga betul gitu ya. Nah kalau misalkan sudah terlanjur ya resikonya tadi terjadi blocking gitu ya, terjadi blocking seolah-olah produk kita memang nggak bagus, produk kita nggak tepat, nggak berkualitas gitu sebagainya, harganya terlalu mahal, overpriced gitu ya. Nah
Ini yang harus kita antisipasi atau kita waspadai gitu ya. Ya, tujuannya ya menetapkan citra atau identitas suatu produk ya, produk branding dan branding perusahaan. Jadi ujung dari positioning itu adalah product branding dan corporate branding. Ya, tadi ya bagaimana persepsi publik terhadap produk dan perusahaan kita. Gitu ya. Bagaimana hari ini kita lihat produk yang memiliki branding yang sangat kuat, misalkan seperti Apple misalkan. Apple yang di branding produknya itu pasti keren gitu ya. Mau apapun walaupun cuma ngeluarin apa chargeran misalkan gitu ya. Wah, chargeran Apple tuh pasti kuat gitu ya, pasti durability-nya bagus. Atau bahkan hanya sekedar ngeluarin earphone misalkan. Tapi orang kalau sudah ada logo Apple-nya, itu sudah beranggapan bahwa wah ini pasti bagus gitu ya. HP-nya apalagi gitu ya, iPhone ya, kemudian produk-produk lainnya gitu ya. Itu karena Apple sudah mendapatkan dua hal ya, sudah membentuk dua hal, produk branding dan juga corporate branding yang kuat gitu ya. Nah, itu terbentuk dari proses positioning. Bagaimana Apple mampu mengambil posisinya, menentukan posisinya menjadi di top level di antara pesaing-pesaingnya gitu ya. Sehingga pelanggan menilai bahwa kalau produknya Apple udah pasti bagus, kalau perusahaan Apple udah pasti bagus gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan positioning ya. Ujung dari positioning adalah branding gitu ya. Nah, untuk mencapai branding itu ya positioningnya pasti akan dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang gitu ya. Sampai kemudian menguat ya, menjadi top of mind di dalam kepala publik, kepala pelanggan gitu ya. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang tidak bisa di dibentuk persepsinya gitu ya. Nah, ada juga gitu ya yang tetap nggak mau pakai produk Apple gitu ya, misalkan. Karena ada produksi jenis yang bagus juga gitu ya, dan harganya lebih terjangkau. Nah, nanti itu akan ada faktor eksternal lainnya gitu ya. Misalkan, oh ternyata daya belinya nggak masuk gitu ya. Nanti daya belinya memang bukan target marketnya Apple dan sebagainya, itu faktor lain gitu ya. Tapi secara general kita bisa katakan bahwa Apple berhasil membentuk produk branding dan corporate branding yang kuat di pelanggannya. Nah, ini pasti yang pertama manfaatnya lagi-lagi adalah mendorong penjualan, sales growth. Target pasarnya itu masih berubah-ubah gitu ya. Misalkan tahun ini, 2 tahun ini target marketnya apa gitu ya. Nah, tapi kemudian masih berubah lagi gitu ya, masih bisa berubah lagi. Tapi kalau produk yang positioningnya sudah kuat, biasanya target pasarnya itu sudah fix ya, dia nggak akan bergeser target pasarnya. Mungkin berkembang ya, tapi nggak akan bergeser gitu ya, nggak akan pindah. Tiba-tiba berubah gitu ya. Yang awalnya jualan apa jadi produknya jualan apa gitu. Bahkan sampai produknya yang berubah pun ada. Kemudian yang ketiga adalah membantu perusahaan mewujudkan kebutuhan, ini salah ketik ya, membantu perusahaan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan market orientation ya. Jadi orientasinya akan semakin kepada pasar gitu ya. Kemudian yang keempat adalah memudahkan proses analisis keuntungan ya, cost business analysis. Nah, ini faktor tadi ya, sama seperti tadi bahwa ketika targeting ya juga akan berpengaruh terhadap cost gitu ya, penentuan biaya promosi dan sebagainya. Begitu juga ketika positioningnya semakin baik, semakin bagus, juga akan memudahkan dalam proses analisis keuntungannya gitu ya, dan pengambilan keputusan ya. Karena kalau positioning udah fix gitu ya, ya keputusannya akan mudah juga gitu, karena nggak akan kemana-mana gitu ya. Sudah pasti ada, sudah ada jalannya, sudah ada guidance-nya gitu ya, bahwa produk ini atau perusahaan kita itu tidak akan pindah atau tidak akan beralih ke target yang lainnya gitu ya. Nah,
Kemudian berikutnya adalah membantu menemukan produk insight yang berguna dalam proses product development gitu ya. Jadi kalau positioning udah dapat ya, sudah kuat gitu ya, maka tim product development juga akan fokus ke sana aja gitu ya. Produk tersebut aja yang akan di-develop gitu ya. Kalau kita lihat kan seperti itu gitu ya. Apple itu ya fokusnya di sekitaran gadget aja gitu ya. Di sekitar gadget aja produk development-nya gitu ya. Ya fiturnya ditambah, kamera dan sebagainya gitu. Cuma ya akan semakin memudahkan gitu ya. Oh, ternyata memang kebutuhan pelanggannya hanya sekitar itu gitu ya. Nah, tidak banyak atau tidak melakukan produk development yang nggak perlu gitu ya. Nah, ini contoh misalkan ya. Contoh positioning sebuah brand mobil ya. Dibagi menjadi 4 klaster ya. Ada klaster ekonomi ya, klaster family, ada klaster luxury dan ada klaster sporty. Nah, ketika kita melakukan segmentasi ya, itu akan terlihat seperti ini. Ya, kita bisa memetakan di mana kompetitor kita berada. Gitu. Oh, ternyata mobil Mini Cooper gitu ya. Itu ada di dalam kuadran sporty ekonomi gitu ya. Sporty tetapi yang levelnya masih middle gitu ya. Nah, kemudian ada mobil Volvo. Volvo itu untuk keluarga gitu ya. Nah, yang lux misalkan ada lux yang masih cocok untuk keluarga, misalkan ada Bentley, misalkan BMW dan sebagainya, gitu ya. Dari sini akan kelihatan di klaster mana gitu ya, di kuadran mana yang masih terdapat peluang. Ya, kalau lihat di sini adalah di kuadran family ekonomi gitu ya, itu masih terdapat peluang ya, ada gap ya. Nah, gap inilah yang bisa kita masuk gitu ya, yang perusahaan kita bisa masuk. Oh, kalau kita mau bersaing gitu ya di kompetisi, maka peluangnya ada di sini ya. Kita harus bermain di segmen ekonomi dan family gitu ya. Nah, kalau kita main di segmen yang lain itu sudah terlalu ramai misalnya seperti itu. Nah, ini contohnya bagaimana satu brand itu kemudian bisa memiliki positioning di mata pelanggannya gitu ya. Jadi posisi-posisi ini itu dinilai oleh pelanggan gitu ya. Oh, kalau misalkan kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia misalkan sebutlah misalkan Avanza ya, Avanza, Xenia itu barangnya kan sama-sama aja gitu. Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, itu kemudian apalagi Agya gitu ya. Nah, itu kelasnya ekonomi tuh. Ya, kelasnya LCGC gitu ya. Nanti yang kelasnya sporty apa gitu, misalkan Pajero, misalkan Fortuner gitu ya. Nah, itu yang kelasnya sporty. Nah, kalau yang kelasnya lux misalkan ya, kelasnya lux ada BMW dan sebagainya. Ada juga yang sporty tapi lux ya, misalkan seperti Lamborghini gitu ya. Nah, dan sebagainya. Nah, itu persepsi itu terbentuk di publik gitu ya, terbentuk di publik. Nah, kemudian tinggal di-compare dengan kondisi pasar. Misalkan, oh, ternyata kalau di Indonesia itu kebutuhannya itu lebih banyak yang family gitu ya misalkan. Nah, makanya kan belakangan ini banyak keluar produk mobil yang kapasitasnya besar gitu ya. Ya, karena untuk keluarga misalkan gitu ya. Nah, R3 dan sebagainya gitu ya, expander dan produk-produk lainnya gitu ya. Karena akan terlihat oh gap marketnya ternyata yang masih besar peluangnya adalah di segmen ekonomi family gitu. Nah, maka yang bermunculan itu setiap tahun selalu ada produk baru itu biasanya di segmen ini gitu, di segmen ekonomi family gitu kan. Kalau di segmen lux itu jarang sekali ada produk baru gitu ya yang muncul. Belum tentu setiap tahun ada produk baru ya. Tapi kalau di segmen ekonomi family itu pasti selalu ada produk baru yang keluar gitu ya, yang karena memang segmen gapnya marketnya itu masih luas gitu ya.
masih banyak yang bisa diambil marketnya gitu, ditarget dari ceruk ini gitu. Oke. Jenis-jenis positioning ya. Kalau ada positioning berdasarkan perbedaan produk. Nah, ini kita melakukan positioning produk berdasarkan melakukan positioning berdasarkan perbedaan produk ya. Publik atau pelanggan itu akan melakukan perbandingan, akan membandingkan produk kita dengan produk orang lain gitu ya. Nah, produk mana yang lebih kuat, produk mana yang lebih bagus, yang lebih berkualitas gitu ya, sehingga kemudian tercipta positioning terhadap produk tersebut gitu ya. Oh, kalau beli barang A itu lebih kuat loh gitu. Itu lebih kayak misalkan persepsi di masyarakat kita misalkan, oh kalau barang made in China itu biasanya ringkih gitu ya, cepat rusak misalkan. Oh, kalau kita beli laptop produk A, laptop itu lebih bagus, lebih kuat, ya kualitasnya lebih bagus. Karena itu adalah positioning atau persepsi yang terbentuk di masyarakat berdasarkan perbedaan produknya, gitu. Nah, kemudian ada juga berdasarkan atribut produknya, gitu ya. Nah, misalkan kalau atribut produk itu maksudnya adalah berdasarkan manfaatnya, gitu ya. Berdasarkan manfaat, oh kalau beli produk ini itu ternyata manfaatnya lebih banyak gitu misalkan. Makanya kalau kita lihat kan ada produk-produk yang dibundling misalkan 3 in 1 atau 5 in 1 misalkan. Misalkan kita sebutlah misalkan apa namanya rice cooker misalkan. Oh, rice cooker ini bisa sekaligus untuk menghangatkan nasi misalkan gitu ya. Nah, jadi nggak cuma rice cooker doang, tapi juga bisa jadi Magicom misalkan gitu ya. Oh, kalau yang produk yang ini cuma bisa untuk masak nasi doang, nggak bisa untuk menghangatkan. Nah, maka orang pasti akan lebih pilih untuk produk yang yang punya manfaat lebih gitu ya, punya atribut tambahan, punya additional point, additional value tambahan, sehingga orang akan pilih produk tersebut gitu ya. Persepsinya seperti itu. Oh, kalau produk-produk dari perusahaan ini tuh multifungsi gitu misalkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah positioning berdasarkan penggunaan produk ya. Nah, berdasarkan pengguna produk ya. Ini positioning misalkan terkesan ya. Kalau misalkan kalau laptop kalau MacBook itu biasanya menggunakan itu adalah orang-orang eksekutif muda misalkan gitu ya, pebisnis misalkan. Nah, itu biasanya seperti itu gitu. Oh, kalau cuma karyawan biasa, biasanya laptopnya cukup HP atau Lenovo dan sebagainya gitu misalkan. Nah, itu yang terbentuk persepsinya gitu ya, positioningnya berdasarkan penggunanya. Oh, biasanya nih kalau misalkan anak-anak sekolah ya, usia-usia muda itu pakai nomor HP-nya Indosat misalkan gitu. Tapi kalau orang-orang yang pebisnis, eksekutif itu biasanya makainya apa? Biasanya apa? Kalau pebisnis itu pakai kartu HP-nya apa nomornya? Telkomsel ya, Pak? Telkomsel. Iya, Pak, Telkomsel biasanya. Nah, biasanya bukan Telkomsel, biasanya itu pakainya Excel gitu ya. Karena dulu itu yang mahal itu Excel dulu gitu ya. Nah, kalau Telkomsel itu ya baru belakangan ini misalkan gitu ya. Banyak juga yang pakai Telkomsel gitu kan. Karena kalau Telkomsel persepsinya karena kualitas. Oh, jaringannya bagus, misalkan ada di mana-mana, BTS-nya itu persepsinya biasanya itu orang pakai Telkomsel. Tapi kalau dilihat dari prestisiusnya, biasanya kalau kita lihat kartu yang pasca bayar itu kebanyakan adalah kartu XL gitu ya. Biasanya dia pakai XL nih. Apalagi yang digitnya cuma 10 misalkan, atau yang digitnya cuma 9. Nah, itu biasanya kartu-kartu XL tuh. Nah, kayak gitu. Tapi kalau anak-anak muda biasanya pakainya apa? Kalau nggak Indosat, pakainya Axis. Ya, teman-teman kartunya apa? Atau yang belakangan Tri misalkan, atau yang lagi populer
Kartu apa yang lagi populer? Yang kartu-kartu yang bisa dibeli nomornya ya. Bayu misalkan. Ya kayak gitu kan. Yang anak-anak muda tuh sekarang pakainya biasa kayak gitu. Atau yang banyak yang pakai kartu Tri karena bisa seumur hidup nggak perlu isi pulsa gitu ya. Atau sekarang kartu jadi nggak penting gitu ya, karena beli kartu cuma buat ngambil paket datanya doang terus ganti kartu lagi gitu. Nah, itu positioning berdasarkan pengguna produk. Nah, kemudian ya positioning berdasarkan pemakaian produk gitu ya. Nah, apakah satu produk itu bisa dipakai berulang kali misalkan gitu ya. Apakah produk itu sekali pakai misalkan. Nah, apakah produknya awet atau enggak? Nah, itu adalah positioning atau persepsi yang dibentuk berdasarkan bagaimana produk tersebut digunakan, gitu ya. Bagaimana produk tersebut digunakan. Misalkan apa namanya? Oh, kenapa belinya merek A misalkan? Oh, karena kalau pakai merek A itu awet gitu ya, bisa 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Sebutlah misalkan misalkan saya kalau beli tas itu selalu merek Eiger misalkan gitu ya. Karena merek Eiger itu bisa dipakai sampai 5 tahun, 10 tahun itu masih kuat gitu ya. Atau beli sepatu, ya sepatu kalau merek A misalkan itu bisa sampai 3 tahun itu masih bagus misalkan gitu ya. Nah, itu adalah positioning yang terbentuk karena bagaimana sebuah produk itu digunakan atau dipakai gitu ya. Oh, jangan beli produk B gitu, karena kalau produk B dia bagus memang gitu ya, tapi nggak awet misalkan gitu. Nah, itu persepsi-persepsi yang terbentuk di pelanggan seperti itu. Kemudian ada juga positioning berdasarkan pesaing gitu ya. Nah, ini pendekatan digunakan dengan membandingkan keunggulan-keunggulan dimiliki oleh pesaing sehingga konsumen dapat memilih produk mana yang lebih baik gitu ya. Jadi positioningnya antara pesaing aja gitu ya. Kalau misalkan ini biasanya untuk segmen untuk niche produk-produk yang pesaingnya sedikit gitu ya. Karena saking sedikitnya bisa jadi di niche tersebut itu cuma ada 2 pemain aja. Cuma ada 2 penguasa aja gitu ya. Sehingga biasanya pelanggan atau pengguna itu akan membandingkannya berdasarkan pesaing, berdasarkan kompetitor gitu ya. Misalkan mie instan misalkan gitu ya. Mie instan itu yang paling populer apa? Indomie dan mie sedap misalkan. Nanti akan pelanggan akan cenderung membandingkan itu aja antara 2 itu ya. Mau Indomie atau mie sedap gitu misalkan. Pertanyaannya seperti itu, nggak ada yang nanya mau Indomie atau Sarimi gitu. Atau mau Indomie atau Supermie gitu. Walaupun dulu zaman saya kecil itu persaingannya itu antara Indomie sama Supermie gitu. Tapi kalau sekarang itu lebih cenderung dominan persaingannya adalah Indomie dan mie sedap gitu kan. Pasti kalau orang nanya, misalnya teman-teman mau beli mie gitu ya, makan mie di Warmindo gitu ya, pasti ditanya Indomie atau mie sedap gitu. Nah, itu pertanyaan 2 itu. Itu adanya positioning terbentuk karena adanya kompetitor gitu. Dia biasanya kompetitornya ya nggak banyak sehingga positioningnya terbentuk berdasarkan kompetitor tersebut gitu ya. Nah, kemudian positioning berdasarkan kategori ya, positioning berdasarkan kategori produk. Pendekatan digunakan untuk bersaing secara langsung dalam kategori produk, terutama ditujukan untuk pemecahan masalah yang sering dihadapi oleh pelanggan. Ya. Jadi berdasarkan kategori produknya. Misalnya ini kategori produk kesehatan, misalkan gitu ya. Ini kategori produk, misalkan gini, di apa namanya? Contohnya kasusnya misalkan di dalam bisnis kesehatan gitu ya. Di dalam bisnis kesehatan tuh biasanya persaingan itu antara kategori antara obat kimia dengan obat herbal misalkan gitu ya. Nah, sehingga positioningnya biasanya yang terjadi persepsinya adalah pakai obat ini obatnya herbal gitu kan. Nah, kalau ini obatnya kimia dan sebagainya, itu biasanya persepsi-persepsinya antara itu tuh kategori tersebut, kategori herbal, kategori apa namanya kimia gitu ya. Bentuk yang lainnya juga mungkin di persaingan yang lain terjadi seperti itu juga gitu ya. Oh, ini kategorinya
oh kalau beli mobil tuh yang kategorinya LCGC misalkan, oh ini kategorinya mobil listrik misalkan, oh ini kategori sebagainya gitu. Jadi orang membandingkan sesuatu produk ya itu berdasarkan kategorinya, ya itu terjadi positioning berdasarkan kategorinya, gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya positioning berdasarkan asosiasi. Nah, asosiasi ini artinya sebuah produk itu dikaitkan dengan produk lainnya yang sejenis atau yang serupa gitu ya, atau yang satu produsen misalkan gitu ya, dengan harapan asosiasi tersebut dapat memberikan kesan positif terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan gitu ya. Nah, misalkan teman-teman beli TV ya, misalkan beli TV, beli TV mereknya Samsung gitu ya. Kenapa beli TV Samsung gitu ya? Oh karena kalau HP Samsung tuh keren gitu ya, karena kalau HP Samsung tuh bagus gitu. Makanya saya kalau beli TV itu mereknya Samsung juga gitu ya. Padahal pabrikannya aja beda gitu ya, pabrik TV sama pabrik HP. Tapi orang kemudian membentuk persepsinya, positioningnya adalah berdasarkan asosiasi terhadap produk lain ya. Biasanya seringkali terjadi itu asosiasinya karena mereknya sama, gitu ya. Padahal mereknya sama, kategorinya berbeda, gitu ya. Pabrikannya berbeda. Nah, tapi karena asosiasi merek itu kuat, ya, sehingga dia membeli produk positioningnya karena merek, karena kesamaan merek, gitu ya. Ya, kenapa beli barang? Coba kenapa beli kipas angin mereknya apa lagi ya, Panasonic gitu misalkan, karena ada TV mereknya Panasonic juga dan sebagainya. Nah itu contoh asosiasi gitu ya, orang berpersepsi kalau satu produk itu bagus, maka produk lain yang mirip pun juga bagus gitu ya, yang diasosiasikan dengan produk itu juga bagus. Jadi ini jenis positioning berdasarkan asosiasi. Nah, kemudian positioning berdasarkan masalah ya. Pendekatan ini digunakan untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk yang ditawarkan memiliki positioning untuk dapat memecahkan masalahnya gitu ya. Wah, beli produk A gitu ya. Wah, ini karena produk ini bisa nih untuk menyelesaikan masalahnya gitu ya. Misalkan dia butuh produk untuk misalkan beli sampo gitu ya. Nah, sampo itu kan umum gitu ya, sampo itu masih sangat general. Lalu apa nih masalahnya dia? Oh, masalahnya adalah ketombe. Nah, maka dia memutuskan untuk membeli sampo yang bisa untuk membersihkan ketombe, misalkan gitu. Wah, masalahnya dia rambut rontok. Dia beli sampo untuk rambut rontok dan sebagainya. Itu artinya seseorang pelanggan itu memutuskan membeli ya produk itu memiliki positioning di persepsi mata pelanggan itu berdasarkan solusi masalah yang bisa dihadirkan oleh produk tersebut gitu ya. Maka kalau kita lihat sekarang kan biasanya consumer goods ya, barang-barang konsumsi itu semakin spesifik tuh gitu ya. Jadi yang namanya sabun itu bukan cuma untuk membersihkan aja ya. Kalau sabun dulu kan sabun ya cuma sabun mandi udah selesai gitu ya. Kalau sekarang ya sabun mandi ada anti kuman, ada sabun untuk memutihkan, ada sabun untuk melicinkan gitu misalkan, ada sabun untuk apa namanya dan sebagainya, proteksi 24 jam seperti itu, bahasa-bahasa marketing yang kemudian muncul ya terkait dengan solusi yang memang dibutuhkan oleh pembeli gitu ya, oleh pelanggan. Nah, itu adalah positioning berdasarkan masalah gitu ya. Sikat pasta gigi juga gitu kan, itu ada pasta gigi untuk berlubang, pasta gigi untuk yang mengharumkan apa nafas gitu ya, pasta gigi untuk gigi sensitif, ya pasta gigi untuk anak, itu adalah positioning berdasarkan masalahnya gitu ya. Nah, ada jenis-jenis positioning gitu ya, jenis-jenis positioning. Lalu yang berikutnya adalah faktor keberhasilan positioning ya. Nah, ini faktor-faktor keberhasilan positioning. Yang pertama adalah unique selling proposition ya. Jadi ketika kita melakukan positioning,
kita harus mengidentifikasi unique selling proposition-nya. Kalau bahasa lainnya, kita harus mengenali value ya, value proposition dari produk atau barang yang kita tawarkan gitu ya, yang kita marketingkan, yang kita jual. Uniknya di mana sih gitu ya? Unique sellingnya di mana sih dari barang yang kita jual ini gitu kan? Karena kalau barangnya sama aja ya, tidak punya keunikan ya, maka ya kita nggak punya posisi di antara kompetitor gitu ya. Oh, beli produk A sama produk B sama aja gitu kan. Nah, kalau tidak punya selling point, tidak punya unique selling proposition tadi, maka nanti pelanggan itu tentu akan memilih yang lebih murah gitu ya. Itu secara naluriah seperti itu ya. Kalau nggak ada unique sellingnya. Nah, tapi kalau ada unique sellingnya, pelanggan mungkin akan tetap memilih produk kita walaupun itu lebih mahal. Karena ada unique selling yang kita tambah di dalam produk tersebut gitu ya. Unique selling proposition yang misalnya tadi, oh ini khusus untuk rambut rontok. Nah, itu unique selling tuh. Ya padahal sebenarnya kalau kita lihat kandungannya sama aja gitu ya. Mau sampo merek apapun ya sebenarnya dia bisa merawat rambut gitu kan, misalkan general banget sebetulnya gitu kan. Nah, coba nanti ditambahin oh ini mengandung bahan apa gitu ya sehingga bisa merawat rambut, bisa anti rontok, anti ketombe dan sebagainya gitu. Nah, itu adalah unique selling proposition. Nah, jadi ketika kita punya produk ya, baik konteksnya marketing industri atau marketing konsumen ya, maka kita harus punya unique selling-nya. Kita harus punya unique selling. Kita harus menawarkan sesuatu yang unik gitu ya. Jangan general biasa-biasa aja. Nah, kemudian yang kedua be kreatif ya. Jadilah kreatif. Ya, perusahaan harus kreatif untuk mencuri perhatian konsumen atau target market. Nah, ini ketika kita melakukan marketing ya kita harus berinovasi terus gitu ya di dalam membuat konten-konten promosinya, konten-konten marketingnya gitu ya. Harus selalu kreatif ya. Kalau kita lihat kan iklan-iklan di luar negeri ya. Nah, kalau sekarang saya sering nonton tuh iklan-iklan di Thailand ya. Itu kreatif-kreatif tuh. Ya. Ya karena memang mereka nggak seketat kita gitu ya. Peraturan dan sebagainya. Sehingga muncul iklan-iklan yang kreatif gitu ya. Yang bahkan tidak bisa kita tebak gitu ya. Ini sebenarnya iklan apa sih gitu, tapi kemudian di akhirnya baru kita tahu oh ternyata iklan produk A gitu ya. Oh ternyata, nah itu kemudian ternyatanya itu yang kemudian membuat itu melekat di dalam kepala kita gitu ya. Nah, jadi kreatif gitu, iklan-iklan yang kreatif ya positioning yang kreatif yang akan dikenang atau diingat oleh pembeli kita gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah simplicity. Ya, simplicity adalah kesederhanaan, sejelas mungkin. Ya, positioningnya harus sesederhana mungkin gitu ya, sehingga orang akan lebih memorable, akan lebih mengingat dengan mudah gitu ya. Misalkan dari pemilihan warna, misalkan ya, kalau kita memiliki produk ya, produk warnanya harus simple gitu ya, nggak usah terlalu warna-warni yang macam-macam gitu ya, karena itu nggak akan melekat di kepala orang gitu ya. Semakin sederhana dia akan semakin diingat gitu ya. Ya kalau ini sebenarnya tagline-nya Apple dulu kan ketika Steve Jobs mempresentasikan itu awalnya juga itu ya, simplicity gitu ya. Ya make it simple gitu ya. Jadi jangan dibuat terlalu ribet gitu ya, sehingga positioning itu mudah melekat di kepala audiens gitu ya, karena sesuatu yang sifatnya sederhana, simple. Kemudian konsisten, yet fleksibel gitu ya. Jadi perusahaan harus konsisten, fleksibel melihat kondisi gitu ya. Nah ini juga dalam positioning juga dituntut untuk fleksibel ya, terkait dengan kondisi eksternal yang terjadi di pasar gitu ya. Jadi perusahaan tidak bisa kaku misalkan, kalau konsep marketing kita adalah konsep marketing yang formal misalkan gitu ya,
konsep marketingnya harus seperti ini, itu nggak bisa seperti itu gitu, karena based on audience gitu ya. Strategi marketing itu ya dibuat itu berdasarkan audience. Karena kita tadi pakai model STP itu segmentasi, targeting, dan positioning itu based on audience, bukan based on produk gitu ya. Maka kita harus mengikuti tren ya. Kita harus melihat kondisi yang sedang populer di masyarakat gitu ya. Nah, maka tadi kan salah satu toolsnya adalah menggunakan analytic tools gitu ya. Kita lihat Google Trendnya apa sekarang. Kalau sekarang yang lagi naik daun misalkan adalah TikTok misalkan platformnya. Nah, maka ya produk kita juga harus ikut masuk ke TikTok marketing misalkan seperti itu. Nah, kita nggak bisa street bahwa oh produk kita ini adalah produk yang yang resmi gitu ya. Kita nggak bisa tuh diiklanin sambil joget-joget misalkan, sambil suasana yang fun gitu ya. Nah, kalau konsepnya seperti itu, maka nanti akan tergilas tuh, akan terdisrupsi gitu ya. Karena sekarang trennya memang lagi tren video pendek gitu ya. Kita nggak bisa cuma bikin konten marketing yang 2 dimensi aja misalkan, yang cuma fit aja gitu ya. Tapi sekarang memang lagi trennya video. Nah, mau nggak mau kita harus ikut gitu ya. Positioningnya seperti itu. Kemudian own, dominate, protect ya. Jadi perusahaan atau produk itu memiliki satu atau beberapa kata ampuh di benak pelanggan. Ya, jadi ada tagline istilahnya. Jadi tagline itu juga berguna untuk membentuk positioning. Misalkan saya sebut orang pintar minum tolak angin gitu ya. Nah, kenapa orang pintar minum tolak angin gitu ya? Karena positioning yang ingin dibentuk oleh tolak angin adalah bahwa tolak angin ini adalah produk tradisional gitu ya, jamu tradisional tetapi dikemas, diolah dengan good manufacture gitu ya, sehingga cocok nih untuk orang-orang yang pintar gitu ya, orang-orang yang pengen sehat ya, orang-orang yang mencari produk yang aman, produk yang berkualitas gitu ya. Nah, sehingga di tagline-nya adalah orang pintar minum tolak angin gitu ya. Kemudian dicarilah brand ambassador, brand talentnya itu juga orang-orang yang menunjukkan kecerdasan gitu ya. Waktu itu Anggito Abimanyu misalkan dulu kan, kayak gitu. Jadi itu melekat tuh, karena ingin membentuk positioning own, dominate, and protect gitu ya. Nah, begitu juga dengan produk-produk yang lain gitu ya. Biasanya setiap produk pasti akan punya tagline untuk memperkuat positioningnya. Gitu. Ya kan, kalau misalkan tolak angin nggak pakai tagline orang pintar minum tolak angin, ya tolak angin jadi sama aja kayak jamu-jamu biasa gitu kan. Kan dari dulu juga kita kalau minum jamu kan di embok-embok yang lewat di depan rumah kita gitu ya, lagi ngenak badan nih masuk angin gitu ya, ada embok-embok lewat di depan rumah kita kan, kita beli jamu gitu, jamu apa, jamu buat masuk angin gitu kan. Nah, itu kan sama aja gitu kan. Nah, sehingga kemudian tolak angin mengambil positioning bahwa minum tolak angin itu untuk orang pintar gitu ya. Kenapa? Karena tolak angin itu jamu tradisional diolah modern gitu ya, higienis dan sebagainya gitu kan. Nah, sehingga orang akan memilih itu gitu ya. Wah, kalau gue ini orang pintar maka gue akan pilih tolak angin gitu kan. Karena emang lebih modern dan sebagainya. Karena orang salah satu sifatnya itu kan ingin diakui kan gitu ya. Orang pintar minum tolak angin ya. Kemudian user their language ya. Jadi menggunakan bahasa pelanggan ya, menggunakan bahasa ibu ya. Jadi marketing kita ya, kalau mau ingin memiliki positioning yang bagus ya harus menggunakan bahasa pelanggan kita ya. Kayak misalkan iklan rokok ya. Ya, iklan rokok kan biasanya pakai bahasa yang okem gitu ya, bahasa yang prokem yang ya lo gue gitu ya. Ya karena kan segmen yang ditarget adalah target ya anak-anak muda gitu ya, orang-orang yang santai gitu kan. Sehingga digunakan
bahasa marketing yang sesuai dengan bahasa pelanggan gitu kan. Kalau iklan rokok kan nggak aku kamu gitu kan, dia pasti lo gue misalkan gitu ya. Nah, kayak tadi saya kasih contoh misalkan ya, seperti istilah free ongkir, free order gitu kan, positioningnya jelas menarget ibu-ibu muda misalkan gitu ya. Memang mengerti bahasa itu gitu kan. Kalau misalkan buat orang tua ya mereka bingung itu apa gitu kan. Atau dilihat dari tingkat pendidikannya gitu kan. Kalau kita pakai istilah cashback gitu, wah itu orang awam belum tentu ngerti gitu kan, oh cashback itu apa gitu kan. Nah kalau misalkan kita lihat Shopee, makanya Shopee kan memilih istilah gratis ongkir gitu ya, gratis ongkos kirim kan gitu ya, karena udah semua orang tahu ongkos kirim itu apa gitu. Tapi kalau misalkan Shopee memilih kalimat promonya misalkan free delivery misalkan. Nah, itu orang-orang awam ya, mungkin yang middle to low itu nggak ngerti gitu ya. Free delivery apa sih gitu ya? Bahasanya bahasa Inggris lagi kan gitu ya. Nah, makanya kalau Shopee pakai istilahnya adalah gratis ongkir. Udah clear tuh gitu ya. Semua orang paham bahwa ya ongkir itu ada ongkos kirim gitu, gratis. Nah, dia nggak pakai istilah free delivery misalkan. Nah, jadi kalau teman-teman nanti ya walaupun nggak bekerja di bidang percetakan kemasan misalkan gitu ya, mungkin nanti ada di bagian marketing, di bagian desain misalkan, itu juga ya pemilihan bahasa itu penting gitu ya. Jangan terlalu ingin dianggap Inggris gitu ya, maka semuanya pakai bahasa Inggris gitu ya. Wah, free delivery gitu ya, save 50% misalkan gitu ya. Nah, kalau audiensnya emang nggak perlu pakai bahasa Inggris, ya nggak usah pakai bahasa Inggris gitu ya. Kalau audiensnya emang nggak perlu kita pakai bahasa marketingnya aneh-aneh, ya nggak usah gitu ya. Lebih baik to the point aja. Diskon 5.000 misalkan, diskon 10.000. Itu lebih clear daripada cashback 10%. Orang mikir ini 10% itu apa gitu, berapa gitu ya. Dia harus ngitung-ngitung lagi. Nah, itu menyusahkan gitu kan. Nah, itu adalah beberapa tips ya komunikasi positioning sebuah produk gitu ya. Harus ada unique selling-nya, kreatif, simple ya, konsisten tapi fleksibel gitu ya. Kemudian ada tagline yang melekat dan menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh pelanggan gitu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Kalau cukup ya berarti pekan depan tuh UAS kan ya? UAS, sorry. UTS ya? Iya, Pak. Pekan depan UTS ya. Berarti UTS-nya sampai materi ini ya. Jadi UTS-nya ada 6 materi berarti ya. 6 materi UTS-nya. Dari yang materi awal sampai kemudian yang terakhir adalah materi ini. Ya, nanti saya share link download materinya ya. Semuanya ya sampai materi hari ini. Oke, ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri ya? Boleh untuk materi yang ini juga untuk materi-materi sebelumnya silakan kalau ada yang belum dipahami. Ada yang mau ditanyakan? Bapak izin bertanya. Ya. Untuk soal tesnya itu pilihan ganda atau esai ya, Pak? Oke. Ada pertanyaan lainnya? Biar sekalian jawabnya. Sama waktunya itu kira-kira berapa menit, Pak? Makasih.
Oke, untuk waktunya sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh jurusan ya. Udah lihat belum? Kalau belum nanti bisa minta ke admin prodi ya, ke Bu Wida. Mungkin hari ini Pak jadwalnya akan dibagikan sama Bu Wida. Oh gitu, oke. Karena saya juga baru dapat kemarin ya jadwalnya. Itu sesuai dengan waktu ya, sekitar 220 menit ya. Ya nanti untuk teknisnya ya, teknisnya kita pakai e-learning seperti ini gitu ya, dengan waktu yang dengan jadwal yang sudah disesuaikan. Jadi jadwalnya nanti sesuai dengan yang dikasih oleh jurusan ya. Dan akan dimulai di e-learningnya juga akan saya jadwalkan sesuai dengan jadwal tersebut gitu ya. Kalau misalnya 120 menit ya 120 menit. Jadi dimanfaatkan waktunya. Kemudian tadi pertanyaannya pilihan ganda atau esai. Nah, masa udah kuliah masih pakai pilihan ganda gitu. UTS saya atau UAS saya juga nanti itu semuanya adalah esai ya, semuanya esai ya pertanyaannya, dan sebagian besar pertanyaannya adalah pertanyaan terbuka. Ya, teman-teman paham ya, pertanyaan terbuka itu maksudnya adalah jawabannya itu sesuai dengan pemahaman teman-teman masing-masing gitu ya. Jadi saya nggak akan bertanya sebutkan pengertian pemasaran menurut siapa gitu. Itu nggak akan ada pertanyaan seperti itu gitu ya. Nah, yang akan saya tanyakan misalkan apa yang kamu pahami tentang pemasaran misalkan. Nah, artinya teman-teman harus menjawab sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Nah, karena semuanya memiliki kepala yang berbeda, ya, maka jawabannya juga pasti berbeda satu sama lain. Kalau ada jawaban yang sama, maka otomatis akan dianggap kerjasama gitu ya. Maka dianggap teman-teman kerjasama. Nanti tinggal dibagi dua aja nilainya gitu ya. Jadi itu ya bentuk pertanyaannya sebagian besar adalah pertanyaan terbuka. Kalau ditanya bagaimana menurut teman-teman atau sebutkan dan sebagainya, itu maka jawabannya harus sesuai dengan pemahaman teman-teman gitu ya, dan nggak harus sama persis kata-katanya dengan yang ada di slide presentasi saya gitu. Karena kalau misalkan di slide presentasi saya ya teman-teman tinggal kopas aja gitu kan, tinggal copy terus paste jawaban, betul nggak ya. Nah, yang saya inginkan adalah jawabannya adalah jawaban yang sesuai dengan pemahaman teman-teman, bukan dengan apa yang saya tuliskan di slide gitu ya. Terus kemudian yang saya wanti-wanti untuk teman-teman adalah ya tadi, pertama jangan kerjasama gitu ya, jangan nyontek, nyalin ya. Syukur-syukur kalau yang disalin betul, udah nyontek, nyalin, yang disalin juga salah lagi kan. Karena pernah beberapa kali kejadian seperti itu gitu ya. Oh, semuanya jawabannya sama. Ternyata yang dicontek sumbernya salah gitu ya. Maka semuanya jadi salah gitu kan. Terus kemudian yang juga sangat saya wanti-wanti adalah jangan kopas dari Google gitu. Teman-teman boleh nggak mencari jawaban di Google? Boleh aja gitu ya, teman-teman nyari referensi dari sumber manapun, literasi dari Google, dari web, dari buku, dan dari manapun boleh aja. Tapi sekali lagi jangan kopas. Kalau teman-teman mendapat satu informasi, itu teman-teman tulis ulang dengan bahasa teman-teman. Ketika kita menulis ulang itu, nanti akan terserap di kepala kita, akan kita pahami. Tapi kalau kita cuma kopas, ya, cuma kopas mah nggak akan ada yang melekat di kepala kita gitu ya. Jadi tolong gunakan bahasa yang tidak sama persis dengan Google yang teman-teman temukan. Dan yang ketiga yang lebih parah lagi adalah jangan copy paste dari Google Translate gitu ya. Karena ada juga kasus tuh Google copy paste dari Google Translate lagi gitu ya. Karena kan ada beberapa istilah yang bahasa Inggris ya. Nah, itu jangan dari Google Translate. Semester lalu semester 3 berarti ya, semester 3 yang lalu ya, masih semester 3 yang lalu tuh ada beberapa ya. Itu yang saya kasih nilai
D UAS-nya karena ketahuan nyontek dari teman, ketahuan nyontek dari Google gitu ya. Jadi kalau ada yang ketahuan seperti itu, saya nggak akan koreksi. Saya nggak akan koreksi jawabannya. Langsung otomatis saya kasih nilai D. Ya, kalau misalkan diakumulasi ternyata memang nggak cukup ya bisa jadi nilainya UAS dari saya semuanya D gitu. Kalau misalnya diakumulasi dengan nilai tugas dan lain-lain gitu ya, nggak bagus ya otomatis nilainya tetap D kan. Tapi kemarin tuh ada yang ketika diakumulasi dengan tugas masih bagus, kemudian dari D jadi C misalkan gitu ya di totalnya. Kemudian diakumulasi dengan UTS-nya ada yang jadi B misalkan gitu. Tapi ada juga yang udah diakumulasi dengan tugas dengan UTS dan sebagainya masih tetap D, ada juga seperti itu. Dan itu adalah resiko gitu ya. Dan saya sampaikan bahwa ya itu adalah sebuah pelajaran buat teman-teman bahwa ya kita belajar itu bukan untuk mendapatkan nilai yang bagus gitu ya. Untuk mendapatkan nilai yang bagus tuh gampang, nggak usah belajar, tinggal copy paste aja gitu kan. Itu gampang dapat nilai yang bagus. Tapi kemudian apakah kita mau gitu ya punya nilai bagus tapi kita nggak paham dengan apa yang disampaikan gitu kan. Nggak punya IPK yang tinggi tetapi tidak paham gitu ya mau jadi apa gitu kan. Ketika nanti lulus ya teman-teman mungkin akan bangga ketika dipanggil ke depan gitu ya, karena nilai IPK-nya yang tertinggi misalkan gitu ya. Tapi orang lain di belakang teman-teman itu ketawa-ketawa gitu, mempertawakan teman-teman karena tahu bahwa hasil yang teman-teman peroleh itu bukan dari hasil yang jujur seperti itu. Maka integritas itu sangat penting gitu ya. Orang-orang yang IPK-nya tinggi itu tidak menjamin kesuksesan kok gitu ya. Kalau kita lihat orang-orang yang IPK-nya dulu sampai 4.0 dan sebagainya, teman-teman saya juga sekarang ya biasa-biasa aja gitu ya, nggak ada yang wah banget gitu ya, karena ya proses belajarnya juga kita tahu sama-sama tahu gitu ya. Ya kita bisa ketawain lah gitu ya kalau misalkan dia nilainya tinggi tapi kita tahu prosesnya seperti apa gitu. Lain halnya dengan nilai orang-orang yang nilainya biasa-biasa saja tapi ternyata ketika di dunia kerja karirnya bagus dan sebagainya gitu karena kita tahu dia paham dengan apa yang dipelajari seperti itu. Nah ini kayak saya ingatkan ya jangan main-main dengan integritas gitu ya kalau misalkan berurusan dengan saya gitu ya. Oke, kalau ada ketemu nilai ketemu jawaban yang hasil kopas itu saya pasti akan berhenti, nggak akan saya teruskan koreksinya, itu langsung otomatis nilainya saya kasih D gitu ya. Dan pasti akan saya laporkan juga ke Kaprodi gitu ya, ini tolong ditandai misalkan anak ini bermasalah dan sebagainya seperti itu. Mau nangis-nangis kayak apapun nggak akan saya rubah gitu kan, kayak gitu ya. Nah ini jadi teman-teman boleh belajar dari Google, nyari jawaban di Google boleh aja, tapi jangan dikopas gitu ya, ingat ya, jangan dikopas gitu ya. Mau misalnya teman-teman bingung nih jawabnya, nggak ngerti jawabannya apa, tulis aja sepengertian, sepemahaman teman-teman. Walaupun nulis 2 kata atau 3 kata, itu tetap akan saya kasih nilai. Karena saya memberikan nilai itu berdasarkan poin. Jadi misalkan satu pertanyaan, misalkan poinnya 10. Teman-teman nulis 2 kata nih, itu pasti saya kasih nilai. Misalkan saya kasih nilai 5 misalkan. Gitu ya, karena poinnya 10 kan. Saya kasih nilai 5 aja itu udah separohnya gitu kan. Teman-teman nulis jawaban tapi salah ya. Itu tetap saya kasih nilai. Ya minimal saya kasih nilai 60 atau saya kasih nilai 6 atau saya kasih nilai 7 gitu ya. Karena saya berdasarkan poin gitu ya. Saya menghargai tulisan teman-teman, menghargai pikiran teman-teman. Ya tapi teman-teman tulis benar tapi kemudian ketahuan nyontek di Google, maka itu udah nggak akan saya kasih nilai. Seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman nggak ngerti, tulis di jawaban aja sepemahaman teman-teman apa gitu ya. Kalau memang ternyata salah, tetap dapat nilai kok gitu ya. Tetap akan dapat nilai, tetap akan saya kasih nilai gitu ya. Walaupun jawabannya salah gitu ya. Jadi tapi jangan sampai kemudian kopas dari Google. Nah, itu yang saya wanti-wanti buat teman-teman ya. Ini UTS
Ya, semoga nggak ada kasus seperti ini lagi gitu ya. Nah, nggak ada kasus seperti tahun lalu lagi itu yang sangat menyesalkan gitu ya. Ya sampai ya semuanya minta maaf juga, itu buat apa minta maaf gitu kalau misalkan apa namanya sudah dikasih peringatan tapi masih dilakukan gitu kan. Nah, kalau misalkan sudah saya putuskan nilainya D, ya udah nggak bisa berubah, selesai gitu ya. Baik, itu dari saya ya, bisa dipahami ya. Bisa, Pak. Oke, bisa dipahami. Baik, itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pekan depan. Jangan lupa absen di e-learning dan juga di Kaizalanya ya. Absennya sesuai dengan jamnya aja. Ya, terima kasih sekali lagi. Semoga semuanya sehat selalu. Sampai ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.